semuanya, pernah nggak sih kalian dengar kata disiplin, tapi mikirnya itu cuma soal datang tepat waktu atau pakai seragam rapi? Nah, sebenarnya disiplin itu jauh lebih luas daripada itu loh teman-teman. Hari ini saya, Debbie Aryasti Arifin, akan bahas apa itu kedisiplinan, kenapa penting, dan bagaimana cara kita melatih diri kita dalam kehidupan sehari-hari agar bisa lebih disiplin. Yuk kita simak videonya. Baik, jadi di sini kita akan membahas sebuah materi mengenai tanggung jawab. Yang pertama ada pengertian atau definisi dari tanggung jawab. Secara sederhana, tanggung jawab itu adalah kesadaran untuk menerima dan menanggung akibat dari perbuatan kita sendiri. Kalau kita melakukan sesuatu, baik hasilnya positif atau negatif, orang yang bertanggung jawab itu akan berani mengakui, tidak lari, dan tidak melempar kesalahannya kepada orang lain. Misalnya, kalau kita diberi tugas kelompok di kelas, terus kita kebagian nih membuat presentasi. Kalau ternyata belum selesai, orang yang bertanggung jawab itu akan mengakui kekurangannya dan segera mencari solusi, bukan malah menyalahkan teman lainnya. Jadi, tanggung jawab itu bukan sekedar disuruh aja lalu dikerjakan, tapi lebih ke gimana sih sikap sadar kita, sikap rela, dan seberapa besar sih, seberapa berani kita untuk menerima konsekuensi dari apa yang telah kita perbuat. Kenapa sih tanggung jawab itu penting? Ada beberapa alasan kenapa tanggung jawab itu menjadi penting. Yang pertama, untuk membangun kepercayaan. Jadi, orang yang bertanggung jawab itu biasanya lebih dipercaya, baik dipercaya oleh teman, dipercaya oleh guru, dipercaya oleh dosen, atasan, ataupun dipercaya oleh orang tua. Selanjutnya, membentuk karakter dewasa. Sikap bertanggung jawab itu menandakan bahwa kita tuh sudah matang, sudah dewasa, teman-teman. Jadi kita nggak lagi lari dari satu masalah, dan kita akan lebih berani lagi buat mengambil keputusan beserta resiko-resiko dari apa-apa yang telah kita perbuat. Gitu, teman-teman. Selanjutnya, meningkatkan kualitas diri. Jadi dengan tanggung jawab, kita itu bisa belajar disiplin, belajar konsisten, dan berusaha juga untuk memberikan apapun yang terbaik, teman-teman. Lalu yang terakhir, ada menjaga keharmonisan sosial. Coba teman-teman bayangin, misalkan nih, semua orang itu nggak mau tanggung jawab, lari dari tanggung jawabnya, atau dia nyalah-nyalahin orang gitu. Itu kan pasti bakal banyak banget ya konflik di dunia ini. Kayak bakal banyak banget kekacauan yang terjadi di dunia ini. Contoh kecilnya nih, kita mulai dari contoh kecil banget nih ya. Kalau ada sampah berserakan di kelas, orang yang bertanggung jawab tuh akan ikut membersihkannya, meski bukan dia yang membuangnya. Jadi, ini tuh menunjukkan rasa peduli, bukan hanya pada diri sendiri, tapi juga peduli pada lingkungan sekitarnya gitu. Nah, tanggung jawab itu ada banyak loh jenisnya, teman-teman. Apa aja sih jenisnya? Jadi di sini kita akan bahas beberapa aja ya, beberapa di antara jenis-jenis tanggung jawab. Yang pertama itu ada tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Eh, itu tuh contohnya bisa dengan kita bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan kita,
atau kita belajar dengan sungguh-sungguh dan juga bisa mengendalikan diri. Itu merupakan contoh-contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri, teman-teman. Yang kedua, ada tanggung jawab terhadap keluarga. Misalnya kayak membantu pekerjaan rumah, menjaga nama baik keluarga, dan mendukung anggota keluarga yang lain. Itu juga mendukung itu suportif gitu termasuk tanggung jawab terhadap keluarga juga, teman-teman. Selanjutnya, ada tanggung jawab terhadap masyarakat atau lingkungan. Contohnya kita dengan menjaga kebersihan lingkungan. Terus kita tidak merusak fasilitas umum, juga taat aturan lalu lintas. Selanjutnya lagi ada tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, kalau ini bisa diwujudkan dengan kita belajar dengan sungguh-sungguh, terus kita berkontribusinya lewat prestasi-prestasi yang kita buat, dan juga nggak melakukan tindakan kriminal, atau tindakan-tindakan yang merugikan negara, gitu. Dan yang terakhir ada tanggung jawab terhadap Tuhan, terhadap agama. Jadi bagi yang beragama itu, tanggung jawab ini diwujudkan dengan menjalankan perintah agama, berbuat yang baik dan menjauhi larangan-larangannya. Kayak sembahyang, melaksanakan sholat, atau ke gereja, itu juga merupakan tanggung jawab kita tahu terhadap Tuhan gitu. Supaya lebih jelas lagi, mari kita lihat contoh-contoh nyata dari penerapan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada kalau di rumah nih, kita bisa dengan membantu orang tua, merapikan kamar sendiri, terus gak boros gitu dalam pemakaian listrik dan air ataupun kuota, itu juga bisa. Kalau di sekolah atau di kampus, kita bisa dengan mengerjakan tugas-tugas tepat waktu, mengerjakan PR-PR tepat waktu, terus kita nggak mencontek, terus kita hadir dalam kelompok belajar juga merupakan satu bentuk tanggung jawab. Kalau di tempat kerja, kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita sesuai deadline yang diberikan. Terus kita nggak menyalahgunakan jabatan, menjaga kerahasiaan perusahaan juga bisa menjadi tanggung jawab untuk kita di tempat kerja. Terus kalau di masyarakat, itu kita bisa dengan mematuhi aturan lalu lintas, ikut kerja bakti, dan juga tidak membuat keributan. Itu merupakan tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Terus ada juga nih kalau misalkan di dunia digital gitu, di sosial media, itu kita bisa bertanggung jawab dengan bijak menggunakan media sosial. Kita nggak menyebar berita-berita yang bohong dan bertanggung jawab juga atas setiap postingan, setiap hal yang kita posting. Contoh sederhananya, kalau misalkan kita salah mengetik komentar yang menyinggung orang lain di media sosial, sikap bertanggung jawab kita adalah meminta maaf dan juga memperbaikinya gitu, teman-teman. Kayak kalau misalkan ada dari kita yang ngetik sesuatu terus itu kayak jahat gitu dilihat sama orang lain. Itu kita harus minta maaf, teman-teman. Karena orang itu udah apa ya? Udah tersinggung dengan apa yang kita ketik gitu. Makanya kita harus minta maaf dan bukan malah teman-teman kabur dengan cara malah ngapusnya diem-diem atau parahnya lagi tuh nyalahin orang yang tersinggung kayak kalian nyalahin orang yang tersinggung tuh lebay dan semacamnya itu nggak boleh, teman-teman. Lalu gimana sih cara kita menyikapi tanggung jawab? Yang pertama, biasakan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
Kita mulai dari hal kecil ya, seperti tugas sekolah atau pekerjaan rumah. Itu coba deh kita biasain kita ngerjainnya sesuai deadline, sesuai, waktu yang ditentukan. Terus yang kedua, kita bisa dengan berani mengakui kesalahan. Kita tuh gak usah takut salah, teman-teman. Gak apa-apa kalau misalkan kita salah, tapi asalkan kita mau